HP 2 jutaan yang menurut gua worth it banget lo beli di tahun 2024 ini karena kameranya terbaik di kelas harganya, yaitu Poco M4 Pro. Gimana enggak? Kemarin pas baru keluar, Poco M4 Pro ini direkomendasiin banyak reviewer HP pada saat itu di kelas harga 3 jutaan. Nah lo bayangin tuh, sekarang harganya cuma di 2 jutaan aja. Jadi lo dapat spek 3 jutaan pada waktu itu, recommended pula, dan sekarang harga HP ini atau Poco M4 Pro ini udah turun. Dan menurut gue yang bikin HP ini worth it buat lo beli, yaitu keunggulannya merata. Mulai dari kameranya, lo dapat kamera terbaik di kelas harganya. Yap, ini kamera terbaik di kelas harganya. Gue berani jamin deh, harga 2 jutaan kalau lo mau cari kamera yang bagus, HP ini sangat gue rekomendasiin buat lo. Ntar gue spill hasil kamera Poco M4 Pro ini, makanya tonton video ini sampai habis. Nah, yang bikin beda Poco M4 Pro ini dengan series Poco yang lain, kalau biasanya merek Poco cuma fokus di chipset doang, tapi hal penting lain kayak kamera, itu malah dibikin biasa aja sama mereka. Nah, di Poco M4 Pro ini, chipsetnya malah biasa aja menurut gua, yaitu MediaTek Helio G96. Chipset yang ini lumayan lawas ya. Tapi tenang, buat penggunaan sehari-hari, ini tuh lebih dari cukup cuy. Dan ingat, harganya cuma 2 jutaan aja. Untuk bagian layar, dia udah desain display dengan kamera tompel kayak HP Android pada umumnya sekarang lah. Resolusinya Full HD+, yang udah pasti enak banget dipandang. Belum lagi refresh rate-nya di 90 Hz, yang bikin betah scroll HP ini lama-lama dengan nyaman. Memanjakan mata banget gitu untuk kelas harga segini. 2 jutaan. Dan juga nih HP gue berani bilang sangat nyaman dipegang. Presisi dan gak ringkih, walaupun bahannya polikarbonat atau plastik. Belum lagi dia udah support NFC dan udah rating IP53 juga, yang tahan percikan air dan debu tentunya. Yang bikin kita nggak khawatir kalau HP ini mendadak kena hujan. Dan untuk bagian layar, dia juga udah diprotek sama Corning Gorilla Glass. Nah, balik kita bahas chipsetnya. MediaTek Helio G96. Again gue bilang chipset HP ini biasa aja. Gak monster kayak series Poco lain lah, yang biasanya emang fokus utama mereka tuh di chipset. Kabar buruk nih buat gamers. Yap, kalau kalian gamers yang haus banget dengan chipset, buat main game dengan sangat-sangat nyaman, bahkan di settingan mentok kanan sekalipun, gue langsung mau bilang, Poco M4 Pro ini bukan buat kalian. Karena Poco yang satu ini, dia beda. Dia nggak fokus di chipset doang. Tapi kalian jangan khawatir, karena buat main game, sebenarnya HP ini masih layak dan nyaman banget kok. Misalnya MLBB masih bisa dilibas dengan baik, masih dapat jaminan di setting ultra high dengan suhu yang masih adem. PUBG M masih bisa stabil dan nyaman di setting smooth ultra, cukup stabil FPS-nya dengan suhu yang agak anget tapi masih sangat nyaman. Kalau menurut gue itu masih tergolong cukup lah untuk segi gamingnya. Istilahnya tuh masih bisa buat main game gitu. Belum lagi didukung dengan baterai 5000 mAh-nya kan, yang bikin ngegame di HP ini cukup nyaman. Jadi kita nggak perlu bolak-balik buat charger. Dan kalau kalian mau charger pun juga oke. Karena charging bawaannya lebih dari cukup 33 watt, yang pastinya cukup cepat pengisian dayanya. Nah, sekarang gue tepatin janji gue di awal, kita bakal bahas hasil dari kamera HP ini. Buat foto outdoor di luar ruangan, untuk mode normal dan dynamic range, ini udah cakep banget. Warnanya sangat natural, gak lebay, hampir sempurna. Kenapa hampir belum sempurna? Karena highlight-nya agak berlebihan sedikit menurut gue di sini. Untuk indoor yang cukup cahaya tapi nggak banyak, keren sih ini HP. Harga 2 juta bisa ngasilin hasil kayak gini di dalam ruangan, detailnya dapat banget, warnanya juga natural, dan yang penting dia stabil, jadi pas dijepret dia nggak goyang. Padahal nggak terlalu banyak cahaya, cuma cukup aja. Lagi-lagi hasilnya di atas harganya ini. Nah, low light-nya nih, surprise banget buat gua. Untuk harga 2 jutaan, gue yakin kamera HP ini yang terbaik di kelas harganya. Atau kalau lo nggak setuju, coba lo komen di bawah yang bisa ngalahin di harga 2 jutaan untuk segi kamera HP ini. Soal kamera ya, bukan chipset atau spek lain, karena hasilnya detail banget dan cahaya low light-nya gak lebay dan gak blur juga. Oke, sekarang kita masuk ke kesimpulan. HP ini sangat-sangat worth it kalau kalian cari HP 2 jutaan aja dengan kamera terbaik, bukan chipset terbaik tentunya. Kalau kalian mau chipset, mending kalian ambil Infinix Note 30 Pro. Chipsetnya lebih oke, layarnya lebih oke, refresh rate layarnya lebih tinggi, tapi kalau soal kamera, Poco M4 Pro ini tetap yang gua andalin. Jadi HP ini bukan buat gamers yang butuh chipset, tapi buat kalian yang cari HP dengan spesifikasi yang merata, layar, kamera, baterai yang
oke, dan chipsetnya pun sebenarnya nggak jelek juga. Jadi kalian masih bisa lah main game tipis-tipis. So, sesuaiin aja dengan kebutuhan, dengan selera kalian masing-masing, dengan budget juga tentunya. Kalau emang kalian setuju dan tertarik dengan HP ini, Poco M4 Pro ini, gue udah sediain toko yang terpercaya di linknya di kolom deskripsi video ini. Tapi kalau kalian mau ngerasa aman, terjamin dan bisa kalian lihat langsung juga barangnya, ya belinya di offline store tentunya. Itu lebih terjamin karena kalian bisa cek langsung kan barangnya. Dan gue yakin banget HP ini masih ada kok yang jual. Atau kalau kalian berani ambil resiko, mungkin kalian bisa beli second aja, gue yakin. Karena HP ini udah keluaran lama, so pastinya secondnya udah banyak banget yang jual. So, karena ini channel baru gue, jangan lupa subscribe guys untuk dukung channel ini supaya lebih berkembang lagi, supaya gue bisa terus update informasi soal gadget kayak gini. HP bekas, HP baru, unboxing dan sebagainya. Intinya apapun yang berhubungan dengan teknologi atau elektronik bakal gue bahas di channel gue ini. So, please subscribe dan komen aja kalau ada pertanyaan atau kalian mungkin nggak setuju dengan pendapat gue ini, atau kalian mau minta rekomendasi HP apa yang cocok buat kalian. Gue bakal coba bantu bahas melalui video tentunya. Jadi, komen aja di bawah. So, itu aja. I will see you soon in the next video.